Oke, di nomor 1 ini ada operasi A bulat B itu didefinisikan A plus B dikali B tambah 2 gitu ya. Dan sesuai urutan dalam aritmatika itu berarti kita harus ngerjain dulu yang ada di dalam kurung. Jadi kita harus nyari dulu nilai dari yang aku kasih hitam itu dulu. Jadi kita pengen ngitung nilai dari negatif 1 bulat 2. Itu gimana caranya ya? Tinggal min 1-nya jadi A, B-nya jadi 2. Min 1 tambah 2 dikali 2 tambah 2. Min 1 tambah 2 itu 1 dikali 2 tambah 2, berarti 4 ya. Lalu kita punya berarti yang ditanyakan adalah min 2 bulat yang hitam, hasilnya 4. Berarti artinya A-nya min 2, B-nya 4. Min 2 tambah 4 dikali 4 tambah 2. Min 2 tambah 4 itu 2 ya. 2 dikali 4 tambah 2 atau 8 tambah 2, yaitu berarti 10. Jadi jawabannya yang C. Oke, buat soal nomor 2 kita ada operasi baru lagi nih, misalnya segitiga gitu ya. Bunyinya itu hasil perkalian dari A plus B dan B min A dikurangi 2B. Ditanyain 2 segitiga 2 segitiga 1. Kerjain dulu selalu yang di dalam kurung. Jadi kita pengen nyari nilai dari 2 segitiga 1, yaitu A-nya 2, B-nya 1. Berarti jadi 2 tambah 1 1 kurang 2 dikurangi 2 dikali 1. Ini jadi 3 dikali min 1 dikurangi 2. Min 3 kurang 2 yaitu min 5. Jadi kita punya 2 segitiga negatif 5. A-nya 2, B-nya min 5. Berarti 2 dikurangi 5 min 5 dikurangi 2 kurangi 2 dikali min 5 gitu ya. 2 kurangi 5 itu negatif 3. Min 5 kurangi 2 itu negatif 7 gitu ya. Ini negatif 2 dikali negatif 5 positif 10. Negatif 3 kali negatif 7 positif 21 tambah 10 31. Jadi jawabannya E. Oke, buat nomor 3 kita punya fungsi. Jadi kalau kotak D itu artinya luas lingkaran dengan jari-jari bukan jari-jari, diameter ya, D gitu ya. Kita kan tahu rumus luas lingkaran itu Pi dikali R kuadrat, dimana R adalah jari-jari. Hubungannya jari-jari dengan diameter adalah jari-jari adalah setengah dari diameter gitu ya. Berarti kalau dalam bentuk diameter jadi kayak gini, yaitu 1/4 pi d kuadrat. Nah, jadi ini itu sama dengan ini. Oke, sekarang kita punya 4. Berarti 1/4 dikali pi dikali d kuadrat, 4 kuadrat gitu ya. Kalau dicoret berarti ini jadi 4 pi. Kalau yang 6 berarti 1/4 pi dikali 6 kuadrat gitu ya. 6 kali 6 36 bagi 4 9 ini. Berarti kita punya 9 pi. Lalu ditanyain hasil kalinya nih. Berarti 4 pi dikali 9 pi, itu hasilnya 36 pi kuadrat. Nah, ini dalam bentuk hasilnya di sini dalam operasi kotak lagi. Jangan dicek satu-satu, lama. Yang jelas karena kotak itu hasilnya pi-nya cuman pi aja gitu ya, sedangkan di sini pi kuadrat, maka harus ada pi-nya. Jadi pilihan A
B, dan C pasti salah. Nah, sekarang gimana cara konversinya? Nah, 36 pi kuadrat itu adalah kotak, misalnya kotak D dikali pi, gitu ya. Sedangkan kotak D-nya itu kan 1/4 pi D kuadrat gitu ya. Jadi kalau pi-nya dicoret, ini habis, 4-nya pindah ke sana. Jadi D kuadrat sama dengan 144, berarti D-nya plus minus 12. Karena diameter nggak bakal negatif, kita ambilnya yang positif. Berarti jawabannya adalah pi, yang ini, pi dikali kotak 12. Jadi jawabannya D. Buat nomor 4, kita punya operasi kotak X. Itu artinya X kuadrat dikurangi 2. Lalu kita punya persamaan bahwa kotak 2 dikurangi kotak X adalah X kuadrat. Dan kita suruh nyari X yang memenuhi ini persamaannya. Ya, kita mulai dari kotak 2 dulu, dikerjain. Kotak 2 adalah berarti X-nya ganti sama 2. 2 kuadrat dikurangi 2. Yaitu 4 kurangi 2, 2 ya. Sedangkan kotak X-nya itu X kuadrat min 2. Berarti persamaan yang ini, yang nomor 1, bisa kita tulis sebagai 2 dikurangi X kuadrat min 2 sama dengan X kuadrat. Kalau minnya kita keluarin, 2 kurangi X kuadrat tambah 2 sama dengan X kuadrat, ini ya. Kalau kita seteruskan misalnya semuanya ke sebelah kanan, kita punya 2x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau kita bagi 2, x kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti kita punya x kuadrat sama dengan 2 gitu ya. Berarti kita punya x-nya plus minus akar 2. Karena di sini cuma ada positifnya, yang akar 2, jadi jawabannya A. Oke, buat soal nomor 5, kita punya definisi bahwa A dan B itu definisinya kayak gitu ya. Terus kita suruh nyari mana bentuk yang kira-kira ekuivalen. Jadi untuk yang pertama kita cek aja langsung, A dan B itu artinya 2A plus B ya, persis kayak definisi di atas. Sedangkan buat B dan A itu berarti B plus A. Nah, perhatikan untuk sifat komutatif, A plus B itu kan sama kayak B plus A. Berarti dua bentuk ini ekuivalen. Jadi 1 benar. Nah, sekarang gimana untuk bentuk 2? Bentuk 2 itu kita punya A dan negatif B. Itu artinya berarti 2 A tambah negatif B. Tambah negatif itu artinya kurang ya. Terus kita punya negatif A dan B. Itu artinya 2 negatif A tambah B. Nah, kalau A min B sama min A plus B itu dua hal yang berbeda. Jadi beda. Untuk yang 3, kita punya A dan min B. Itu definisinya sama kayak ini, 2 min B. Satu lagi kita punya min B dan A. Itu artinya 2 min B plus A. Nah, perhatikan bahwa bentuk A min B itu kan bisa kita tulis kayak gini nih. A ditambah min B. Nah, jadi ini bakal ekuivalen sama min B plus A berdasarkan sifat komutatif. Jadi yang 3 benar. Karena 1, 3 benar, yang 4 nggak usah dicek ya. Karena 2-nya udah salah. Ini jawabannya pasti B. Untuk nomor 6 kita punya nih ya, X topi itu akar dari X kuadrat min 6X tambah 9. Sedangkan kita tahu bentuk bahwa ini itu sama kayak bentuk X min 3 kuadrat. Kenapa? Karena ini kalau dilanjutin itu X kuadrat 2 dikali min 3 min 6X tambah 9 ini deh, min 3 kuadrat. Jadi X topi itu bisa dijadiin X min 3 kuadrat. Nah, ada sifat
bahwa akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Jadi X topi itu ekuivalen sama mutlak X min 3. Karena X-nya ganti aja sama X min 3, jadi mutlaknya juga X min 3. Nah, berarti kita punya persamaan X min 3 sama dengan 10. Ditanyainnya ada berapa X yang memenuhi dia. Sebenarnya caranya ada dua. Ini bisa pakai metode yang lebih gampang itu. Nanti X min 3 nya berarti ada dua nilai, yaitu bisa 10, bisa negatif 10 karena dalam bentuk mutlak. Jadi kalau yang ini berarti X nya sama dengan 13, yang ini X nya negatif 7 gitu ya. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya min 7 sama 13. Ada cara lain, bisa pakai kuadrat, ini lebih lama. Jadi kalau kedua ruas kita kuadratin, ini jadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 100. Berarti X kuadrat min 6X, 100 nya pindahin ke ruas kiri, itu berarti negatif 91 sama dengan 0. Ini kan kalau difaktorin agak susah ya, cuman itu jadi X plus 7 X min 13, hasilnya sama min 7 atau 13. Cuman aku saranin pakai yang ini aja, yang sifat mutlak. Jadi karena penyelesaiannya ada X sama dengan min 7 sama X 13, karena ditanyainnya cuman how many, berarti ada dua gitu ya. Buat nomor 7 kita punya kayak gini ya, operasi kurung X, kita definisiin mutlak X min 4 ditambah 4. Sedangkan kita pingin mencari sum itu jumlah ya. Jadi jumlah semua nilai X yang memenuhi. Jadi misalnya X-nya ada 4, ditambahin semua nilainya masing-masing berapa gitu. Jadi kita mulai dari yang diketahui adalah ini nilainya 16. Sebenarnya bisa kalau kamu mau pakai approach lu kuadratin ininya, cuma ini lama. Yang lebih sehat adalah kalau ini kamu akarin kedua ruas, jadi operasi X sama dengan plus minus 4. Jadi dari sini, jadi gini, aku nggak mau pakai yang ini karena ribet. Jadi kita punya pertama adalah mutlak X min 4 plus 4, yaitu yang ini. Kita sama denganin dulu yang positif. Ini 4 nya kayak 9. Bentar. Ini 4 sama dengan positif 4 ya. Jadi kita punya nanti mutlak X min 4 sama dengan 0. Nah, yang ini yang memenuhinya cuman X sama dengan 4. Nah, yang kedua kita punya mutlak X min 4 ditambah 4, hasilnya yang negatif 4. Cuman buat yang negatif, nanti coba lihat ya, jadinya nanti ini min 8. Nah, mutlak sesuatu itu pasti besar sama dengan 0. Nilai paling kecilnya 0. Apakah mutlak sesuatu bisa negatif? Tidak ya. Berarti ini tidak ada penyelesaian. Jadi yang termasuk penyelesaiannya cuma X sama dengan 4. Berarti jumlahnya ya 4. Jadi jawabannya C. Nomor 8, kita punya hashtag U itu 4U ditambah setengah. Sedangkan kita punya hashtag dari X tambah setengah, itu hasilnya setengah. Yang perlu dijabarin tuh yang ini. Ganti aja U yang ada di fungsinya jadi X tambah setengah. Jadi ini jadi 4, U nya berubah jadi X tambah setengah ditambah setengah sama dengan setengah. Kalau misalnya setengahnya pindah ke sana kan jadi 0 ya. Jadi kita punya 4, ininya kalau dikaliin sifat distributif 4X tambah 2 sama dengan 0.
Berarti 4x min 2 artinya x sama dengan min setengah. Jadi jawabannya, the value of x, nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan min setengah. Untuk soal nomor 9, ada beberapa vocabulary yang harus diketahui dulu. Yang pertama ada sum, itu jumlah. Jadi kalau ada sum of A and B, itu artinya A tambah B gitu ya. Yang kedua ada istilah opposite. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya lawan. Artinya adalah lawan dari A. Yang harus diingat, misalnya A itu suatu bilangan, lawan itu tinggal tandanya jadi balik. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif gitu ya. Sedangkan kalau resiprokal itu namanya kebalikan. Nah, kebalikan dari A itu seper A. Kebalikan dari seper A itu A, jadi tinggal dikasih 1 per aja. Jadi yang fungsi add ini kan sum of A and its opposite, jadi A dengan lawannya. Jadi kalau 2 berarti 2 ditambah lawannya min 2, berarti dia 0 gitu ya. Sedangkan yang hashtag 2 gitu, jumlah A dengan kebalikannya. Jadi A itu 2 di sini tambah kebalikannya setengah. Jadi kita punya 5 per 2. Ini P, 0 itu P, 0 itu P, 5 per 2 itu Q. Maka value-nya Q lebih besar P ya. 5 per 2 lebih besar dari 0. Jadi jawabannya yang B. Oke, pada soal nomor 10 kita punya operasi A bulat B, itu artinya A dikurang 5 dibagi B. Oke. Kita coba pakai pernyataan satu saja. Berarti kita punya A min 5 per B sama dengan 0. Gitu ya. Untuk pecahan gitu ya. Kalau A per, jangan A lagi deh, misalnya X per Y, dalam bentuk X per Y sama dengan 0, syaratnya adalah pertama pembilangnya 0 gitu ya. Jadi ini pembilang 0. Cuman ada syarat lagi, yaitu penyebutnya nggak boleh 0. Karena kalau misalnya pembilangnya 0 lalu penyebutnya 0, ketika 0 dibagi 0 hasilnya bukan 0. 0 bagi 0 itu istilahnya bentuk tidak tentu gitu ya. Jadi kita mungkin misalnya gini, A min 5 berarti sama dengan 0. Kita dapat A sama dengan 5. Tapi kalau misalnya A nya 5, nilai B nya misalnya 0, nanti kita dapat pernyataan 0 per 0. Sedangkan ini tuh bukan 0. Jadi kita dapat nilai A nya sama dengan 5 itu belum cukup untuk menjawab ini, karena belum bisa dipastikan bahwa ini benar, karena nilai B nya bisa berapa aja. Maka dari itu perlu pernyataan 2 yang menyebutkan bahwa B bukan 0. Karena A sama dengan 5 benar itu jika dan hanya jika B nya bukan 0. Jadi nanti kita dapatnya A min 5 per B sama dengan 0. Karena B bukan 0, kita boleh dikali kedua ruas dengan B. Jadi nanti kita punya A min 5 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 5. Jadi pernyataan ini hanya benar apabila didukung oleh pernyataan ini. Gitu. Jadi harus bersama-sama. Jawabannya yang C.